Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi bersama saya Eka Yudhendri dalam pembahasan kali ini, atau tema kita kali ini adalah fikih zakat. Semoga kita selalu sehat, semangat mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan menjaga kesehatan kita agar terhindar dari bahaya pandemi COVID-19, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak aman, membatasi mobilitas atau interaksi sosial dengan masyarakat, dan semoga betul-betul kita. Selanjutnya tentang zakat, kita awali dulu dengan pengertian zakat. Zakat sesungguhnya diambil dari bahasa Arab ya teman-teman ya, dari kata-kata zaka yazku zakatan, yang berarti baik, suci, tumbuh, berkembang, juga berkah atau bertambah ya. Itu pengertian zakat secara bahasa. Kalau ada dari teman-teman yang punya nama Zaka, berarti orangnya baik ya, suci, bersih gitu ya, berkah. Mudah-mudahan seperti namanya. Misalkan kata-kata zakah ini yang masuk dalam diri seseorang dititipkan oleh Allah, berarti orang ini suci, bersih gitu ya, baik orangnya. Begitu juga misalkan zakah diberikan sifatnya oleh Allah kepada tanaman, maka tanaman itu tumbuh ya, subur, berkembang. Tanaman misalkan pada tumbuhan segala macam. Termasuk juga ketika kata-kata zakah, sifat zakah ini diberikan oleh Allah kepada harta yang kita miliki, berarti harta itu ya bisa dikatakan berkah atau bertambah nilainya gitu ya. Nanti kita akan membahas nilai apa yang bertambah maksudnya. Kita akan ambilkan contoh dari kata-kata zakat ini. Nah, secara istilah para fuqaha mendefinisikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang tertentu pula. Itu yang secara ringkas kita dapat mengambil pengertian seperti itu. Sejumlah harta kita yang tertentu diwajibkan oleh Allah untuk diberikan atau diserahkan kepada orang tertentu pula. Penyerahnya kemana? Nanti kita ada pembahasan diri, lewat langsung kah atau lewat lembaga zakatkah? Ini perlu pertimbangan sendiri, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal. Nanti kita akan bahas pada sesi yang berbeda agar lebih bertambah pemahaman kita. Nah, zakat ini juga terbagi pada dua ya. Nanti kita secara sepintas aja. Yang pertama zakat mal, mungkin yang sudah kita pahami selama ini, harta itu artinya zakat mal itu zakat harta, mulai dari harta kita peternakan, pertanian, perkebunan, emas, perak, dan segala macamnya yang berkaitan dengan harta itu wajib dizakatkan. Yang kedua zakat fitri atau zakatun nafs, zakat diri ya, itu dikeluarkan sekali dalam setahun sebelum Idul Fitri, sebelum 1 Syawal ya. Itu kita wajib mengeluarkan, siapapun, anak kecil yang besar, seperti apapun asalkan dia Islam, wajib mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang kedua ada kata-kata infak. Infak juga terambil sebetulnya dari kata bahasa Arab nafaqah, yanfiqu infaqun, nafqatun juga bisa. Itu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kemaslahatan umum ya. Infak ini lebih kepada untuk kemaslahatan umum ya. Dan juga dua teman-teman, ini kita pahami zakat infak itu. Infak itu juga ada dua. Satu, infak yang bersifat sunnah, seperti ketika kita sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, masih punya orang tua. Nah, ketika orang tua kita minta pertolongan, kita sunnah membantu mereka, itu punya sunnah. Berarti menginfakkan kepada orang tua kita secara sunnah, itu juga bisa. Itu sunnah hukumnya. Tapi juga ada infak yang wajib.
Jadi dikatakan kalau kita punya anak, punya istri, kita membiayai istri kita itu wajib, nafkah yang wajib, infak wajib gitu ya, yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Jadi itu infak yang atau nafkah yang wajib hukumnya untuk diberikan. Kita bisa memahami kalau zakat itu sifatnya wajib, ya, baik zakat fitri maupun zakat mal itu wajib. Tapi kalau infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu kita pahami dulu ya petanya. Nah, infak ini secara umum juga bisa diberikan untuk kemaslahatan umum. Misalkan tadi ketika kita berinfak ke masjid, infak pendidikan, infak kesehatan, apalagi infak untuk bencana alam, infak untuk lingkungan hidup, semuanya berkaitan infak itu sunnah. Dan itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Nah, selanjutnya sedekah. Kita sering mendengar ini ya. Apa itu sedekah? Sedekah itu harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, lembaga, instansi di luar zakat yang digunakan juga untuk kemaslahatan umum. Sedekah ya. Kalau infak tadi hanya harta saja, kalau sedekah itu lebih umum lagi. Harta maupun non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha atau lembaga, instansi di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ini pengertian yang kita pahami. Misalkan kalau dalam hadis itu bisa kita pahami kullu ma'rufin shadaqatin gitu ya. Setiap yang berbaik atau setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi lebih umum sifatnya daripada infak. Kalau infak hanya fokus pada harta, sedekah lebih umum lagi, baik harta maupun non harta. Dan yang terakhir wakaf. Kita pahami wakaf itu menghentikan atau menahan, menyerahkan manfaatnya, harta kepemilikan untuk diri kita, kemudian diserahkan untuk kemaslahatan umum. Jadi lebih berkembang lagi sebetulnya harta wakaf ini. Maka banyak yang mengartikan wakaf itu juga di Indonesia sekarang ini sangat masif, yang digiatkan oleh Jokowi, Presiden Jokowi, atau yang terkenal dengan Pak Lurah ya. Giat sekarang mengambil harta wakaf untuk kemaslahatan umum, terutama untuk infrastruktur gitu ya. Apakah boleh? Ya kalau dibuat kepentingan publik ya boleh-boleh saja. Ada fatwa, ada anjuran pemerintah, ada aturan ya, dilakukan saja wakaf untuk kemaslahatan umum publik ya. Nah selama ini banyak wakaf itu hanya yang bersifat tanah, rumah, atau tanah dibangun rumah, kemudian dibuat kesehatan, pendidikan, segala macam. Itu juga boleh. Ada juga wakaf ya, wakaf berjangka, nanti akan kita bahas secara eksplisit pada pertemuan terpisah ya tentang wakaf, biar lebih mendalam dan paham tentang wakaf. Nah, maka zakat, infak, sedekah, wakaf tidak akan sempurna ilmu kita sebetulnya kalau kita tidak mengamalkannya. Di akhir nanti pembelajaran kita akan coba praktik ya, berzakat, berinfak, bersedekah atau berwakaf. Kita akan praktik. Seberapapun yang kita berikan itu yang terbaik. Artinya tidak melihat dari besaran apa yang kita berikan, tetapi kekuatan hati kita, bagaimana, sejauh mana kita bisa menolong orang atau menolong terhadap sesama lewat instrumen kebaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Begitu banyak manfaat. Maka dalam hadis wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi jangan lewatkan sebetulnya hari ini tanpa kita melakukan sedekah, baik dengan tersenyum, menggembirakan orang tua, menggembirakan teman, membantu keluarga, membantu saudara atau tetangga. Itu merupakan kebaikan. Semoga kita menjadi bagian dari kebaikan, orang yang baik untuk melakukan hal-hal baik lewat instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik, kita cermati sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya
Allah menjelaskan ada 32 kali kata-kata zakat disebutkan di dalam Al-Quran ya. Dan 28 diantaranya itu menurut fikih zakat kontekstual yang dikeluarkan oleh Kemenak itu beriringan dengan kata-kata sholat ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di banyak kata-kata zakat, kata-kata sholat kemudian diiringi dengan kata-kata zakat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita secara eksplisit bahwa perintah sholat, perintah zakat itu sama di hadapan Allah, kedudukannya sama. Jadi jangan kita membedakan perintah sholat dengan zakat. Ini karena zakat berkaitan dengan harta, kita enggan mengeluarkannya, tidak boleh. Karena sholat itu hanya menuntut perbuatan kita, kemudian kita kuat melaksanakan sholat tapi tidak kuat melaksanakan zakat, tidak. Kita dudukannya sama di hadapan Allah. Nah, bahkan Umar bin Khattab pada masa itu menjelaskan, sungguh saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat ya. Jadi kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan tekankan lagi bahwa di dalam Al-Quran kita bisa melihat misalkan di dalam surat At-Taubah ayat 103, ini perintah wajibnya untuk berzakat ya. Ini bagi amil-amil ini wajib hafal ayat ini. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya apa? Ambillah zakat harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi kalimatnya sedekah, sedekah, tapi maknanya zakat. Ini wajib, perintah mengambil zakat dari harta mereka. Juga dalam surat At-Taubah ayat 60 bisa kita baca misalkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Ini bisa kita lihat kalimat sedekah juga terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60 ini. Yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, digunakan untuk mu'alaf juga boleh. Kemudian untuk ya ini tergolong ke dalam asnaf 8 ya. Kalau dalam pengkategoriannya ada disebut dengan mustahid. Kalau di bawah tadi kata-katanya sedekah, di atas kata-katanya di atas ini juga kata-katanya sedekah. Katanya sedekah tapi maknanya adalah zakat ya. Ini harus kita pahami bersama. Dan kita tekankan lagi bahwa menurut Imam Al-Mawardi dalam fikih zakahnya yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi misalkan, zakat menurut Al-Quran juga disebut dengan sedekah. Sehingga Imam Al-Mawardi mengatakan sedekah adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama, penyebutannya, panggilannya, tetapi artinya sama, maksudnya sama, maknanya sama gitu ya. Ini kita pahami bersama dalam memahami konteks-konteks zakat dan sedekah gitu ya. Demikian penjelasan terkait dengan pengertian zakat, infak, wakaf dan sedekah. Ya, mudah-mudahan kita lebih paham mengamalkannya lebih afdal lagi gitu ya.